Halo semuanya, selamat datang di video kedua saya. Di sini, saya akan menceritakan alur cerita komik Ultraman, The Rise of Ultraman isu pertama. Komik ini dikeluarkan oleh Marvel pada September 2020. Komik ini diawali di tahun 1966, di mana agen Moroboshi mengendarai pesawat terbang ke koordinat yang diberikan untuk mencegah sesuatu. Moroboshi yang tidak melihat apapun mencoba memastikan koordinatnya. Setelah memastikan, tiba-tiba pesawat yang dia tumpangi ditabrak oleh sesuatu. Agen Moroboshi yang terluka tiba-tiba terisap oleh semacam raksasa merah. Time skip ke 2020, seorang perempuan terlihat khawatir di dalam mobil karena dia akan telat, tetapi sang pengemudi menenangkannya. Terlihat perempuan itu sedang merencanakan makan malam dengan seseorang bernama Shin. Pengemudi yang penasaran menanyakan apa pekerjaannya, dan perempuan itu menjawab bahwa dia adalah analis sistem di Komisi Perdagangan dan pekerjaannya sangat membosankan. Mereka sampai ke tujuan. Perempuan itu lalu membalas pesan pada Shin dengan meminta untuk membatalkan acara makan malam mereka. Perempuan yang bernama Fuji itu lalu pergi ke tempat kerjanya dengan memasuki pintu rahasia. Tempat kerjanya adalah kantor pusat USP, United Space Patrol Jepang. Setelah masuk, Fuji langsung menyapa Direktur Ichiro Tani dan memberitahu hal yang dia temukan dari Karei, bahwa alat itu menembakkan lebih sedikit energi dibanding energi yang ditransfer. Kadet Fuji juga ingin meminta izin untuk mempelajari unit utama supaya dia bisa belajar lebih cepat. Kapten Ichiro Tani menyapa balik dan mengatakan bahwa dia mengapresiasi semangat Kadet Fuji dalam merawat peralatan dan mengatakan bahwa Kapten Muramatsu juga memberitahu seberapa hebatnya Fuji dalam hal tersebut. Tetapi, dia mengingatkan Fuji bahwa meskipun rasa penasaran itu penting, kepatuhan pada protokol dan kesadaran akan posisi atau jabatan di organisasi juga penting untuk keselamatan mereka, dan meminta Kadet Fuji untuk percaya pada. Tiba-tiba terdengar alarm dan muncul Kapten Muramatsu yang meminta Fuji untuk mengikutinya. Fuji menanyakan apa yang harus dia lakukan, dan Kapten menjawab bahwa dia akan ikut ke lapangan sambil memperbaiki Karei milik Kapten Muramatsu. Karei adalah senjata utama USP yang diberikan pada agen-agen lapangan berposisi tinggi. Fuji akhirnya setuju untuk ikut turun ke lapangan. Setelah mencapai tempat tujuan dengan menggunakan jet USP Vital, Kapten langsung meminta 3 agen lainnya untuk mengatur keramaian dan memastikan bahwa tidak ada pekerja yang pergi sampai mereka dimasukkan ke dalam tabung neural. Setelah mendapatkan senjatanya dan memastikan bahwa Kadet Fuji membawa senjata sampingan, Kapten lalu meminta Kadet Fuji menemaninya masuk untuk berjaga-jaga apabila senjatanya bermasalah lagi. Dia juga bilang bahwa sudah saatnya Kadet Fuji mendapatkan pengalaman langsung. Saat mereka masuk ke gudang penyimpanan, Kadet menyadari bahwa daging yang digantung di sana berdarah dan kali yang dipakai lebih besar dari yang seharusnya. Kapten lalu menjelaskan bahwa hal itu sesuai ekspektasi dan mereka semakin dekat dengan target. Ketika dia sedang menjelaskan bahwa ketika target mereka memaksa masuk ke dimensi mereka, target bisa menyebabkan perubahan. Tiba-tiba sang kadet dan kapten menemukan monster. Untuk fans Ultraman tentu sudah tahu bahwa makhluk itu adalah Kapten mengingatkan Fuji untuk selalu memperhatikan sang kaiju, dan senjata sampingan di tangannya akan melindungi Fuji sampai dia bisa mendapat kairanya sendiri. Kaiju itu lalu menyerang tangan sang kapten yang menyebabkan senjatanya terlempar. Fuji lalu menembak kaiju itu menggunakan USP Lightning Gun yang merupakan senjata sampingan para agen USP. Pada saat monster itu mencoba menyerang balik, tiba-tiba ada orang yang menembak jatuh monster tersebut. Orang tersebut adalah Shin Hayata yang langsung menyapa Fuji sebagai Kiki. Shin bilang bahwa dia baru saja menyelamatkan nyawa mereka berdua. Kiki mencoba membantah, tapi Kapten Muramatsu menghentikan mereka dan bertanya pada Shin kenapa dia ada di situ. Shin menjelaskan bahwa dia masih punya alat pelacak kaiju cadangan setelah alat sebelumnya disita. Kapten mengatakan bahwa dia harusnya memasukkan Hayata ke dalam tabung neural, tetapi Hayata membantah dengan mengatakan bahwa dia punya chip yang membuat memorinya tidak bisa dihapus. Kapten mengatakan bahwa alat itu jika bisa dicita, hanya saja akan membuat semuanya lebih berantakan. Kadet Fuji meminta Kapten supaya dia bisa berbicara pada Hayata, dan Kapten setuju. Pada saat keduanya makan malam, Kiki mengingatkan Shin bahwa dia harus sabar menunggu sampai 2023 supaya dia bisa kembali ikut tes masuk USP setelah sebelumnya gagal. Shin dan Kiki akhirnya berdebat, dan Kiki mengatakan bahwa dia merasa senang karena berhasil masuk USP dan harusnya tidak usah merasa bersalah karena Shin gagal. Menyadari perkataannya, Kiki minta maaf dan Shin juga minta maaf atas sikapnya. Shin mengaku bahwa dia ingin
mengejar Kiki supaya mereka bisa merayakan keberhasilan bersama. Shin juga bilang bahwa dia ingin mendukung temannya. Kiki lalu bilang bahwa Shin bisa membantunya dengan membayar makan malam mereka dan menjauhi tempat insiden terjadi. Kiki lalu memberitahu Shin mengenai Carey. Dia mengatakan bahwa dirinya sendiri pun tidak tahu apa arti sebenarnya Carey meskipun dia selalu memakainya tiap hari. Kiki menceritakan bahwa bagian yang rusak biasanya adalah mekanisme untuk menembak dan tidak lebih sulit dari handgun untuk diperbaiki, tetapi sesuatu seperti sumber dayanya, bagaimana benda itu dibuat, dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh benda itu tidak ada yang tahu. Dan Kiki juga merasa bahwa itu adalah rahasia. Shin bilang bahwa USP memang organisasi rahasia. Kiki bilang bahwa mungkin ada rahasia lebih besar dan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Dia juga bilang bahwa dia ingin diberitahu sedikit informasi dan mulai berpikir bahwa Kaiju bukanlah satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan. Sementara itu, ada objek di luar angkasa yang mendekat bumi dan diperlihatkan sebuah pistol yang dipanggil Project Starlight yang menembakkan sesuatu. Sementara itu, Kiki dan Shin yang berada dalam perjalanan pulang tiba-tiba dikejutkan dengan adanya alarm di jam Kiki. Kiki lalu meminta Shin untuk mengantarnya. Begitu sampai di tempat tujuan, mereka bertemu dengan Kapten Muramatsu yang sudah ada di sana duluan. Kapten awalnya marah, tapi akhirnya dia meminta Kiki untuk membawa Shin karena mereka adalah yang pertama kali sampai ke tempat kejadian. Waktu mereka terbatas dan mereka harus menggunakan semua bantuan yang bisa didapat. Di perjalanan, Kiki menanyakan apa arti alarm yang dia terima sebelumnya. Kapten menjelaskan bahwa itu adalah UFO. Shin menanyakan apakah mereka akan menjadi orang pertama yang berinteraksi dengan UFO, karena meskipun Kaiju berasal dari luar bumi, UFO berasal dari luar planet. Kapten bilang bahwa ini adalah UFO yang kedua, yang pertama jatuh pada 1966. Kiki mengatakan bahwa itu tidak ada di data USP dan bertanya apakah mereka dalam serangan. Kapten bilang bahwa mereka menembaknya dengan senjata rahasia. Saat Shin menanyakan bagaimana mereka tahu kalau UFO itu berbahaya, Kapten bilang bahwa terakhir kali UFO itu datang, UFO itu membunuh salah satu orang terbaik mereka. Saat mereka mencapai benda merah itu, Kapten memberitahu bahwa tugas orang yang pertama kali sampai adalah memastikan bahwa makhluk apapun yang berada di UFO itu mati. Kapten memastikan bahwa Kiki memiliki senjata dan memberikan senjatanya ke Shin. Saat mereka mendekati UFO, tiba-tiba muncul raksasa merah dari dalam UFO tersebut. Kapten meminta Kiki menembak, tapi Kiki tidak melakukannya karena dia ragu. Kapten lalu meminta Shin juga ragu untuk menembaknya. Melihat Shin yang ragu, Kapten bilang bahwa membunuh makhluk itu adalah ujian Shin untuk masuk USP. Shin lalu menembaknya dan tembakan itu berhasil melukai makhluk tersebut. Shin mendekat dan mengatakan bahwa dia bisa merasakan pikiran makhluk tersebut. Shin lalu menjatuhkan pistolnya dan meminta maaf, dan mendekat sambil menanyakan apa yang bisa dia lakukan. Dia lalu menyentuh jari makhluk itu dengan jarinya sendiri. Setelah dia menyentuhnya, muncul cahaya yang bersinar terang. Tamat. Itu tadi adalah cerita Ultraman The Rise of Ultraman isu pertama. Komik ini juga memberikan bonus cerita komik kecil untuk lucu-lucuan dan komik Ultra Q yang akan saya bahas di video berbeda. Terima kasih, jangan lupa share, like, dan subscribe.